and different ages. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian, hari ini saya ingin mempresentasikan analisis skripsi saya yang berjudul pengaruh current ratio, gross profit, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2019-2023. Dengan saya sendiri, Vito Brian Siringo-Ringo, yang dibimbing langsung oleh Ibu Monica Budiman. Latar belakang masalah. Keberlangsungan perusahaan terlihat dari kemampuan perusahaan food and beverage dalam memperoleh laba atau profit. Dengan menggunakan rasio profitabilitas yang akan didapatkan persentase nilai yang mampu mengukur sejauh apa perusahaan dapat menghasilkan laba atau profit. Sebelum berinvestasi, para investor menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan beberapa rasio seperti current ratio, gross profit, dan net profit margin. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan signifikasi dari current ratio, gross profit, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Batasan masalah, objek yang akan diteliti adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2003. Yang mana variabel dependen yang akan diteliti adalah pertumbuhan laba, dan variabel independen yang akan diteliti adalah current ratio, gross profit, dan net profit margin. Rumusan masalah. Apakah current ratio, gross profit, dan net profit margin berpengaruh secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023? Tujuannya untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh current ratio, gross profit, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba secara parsial maupun secara bersama-sama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2019 sampai 2023. Ada pula manfaat penelitian. Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh current ratio, gross profit, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua ada aspek praktis bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangannya berdasarkan aspek current ratio, gross profit, dan net profit margin. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dasar bagi investor sebelum melakukan pembelian saham food and beverage di Indonesia, di BI. Ada pula landasan teori. Yang pertama, teori sinyal. Teori yang menunjukkan adanya sinyal dari manajemen perusahaan mengenai informasi perusahaan yang diberikan arah bagi pengguna laporan keuangan tentang prospek perusahaan dalam pengambilan keputusan akhir. Yang kedua, ada teori agensi. Teori yang mana dijelaskan mengenai hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen perusahaan atau agen. Pertumbuhan laba. Peningkatan jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya diukur dengan membandingkan laba bersih perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya, dan seringkali dinyatakan sebagai persentase kenaikan. Kedua, ada current ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat tertagih secara keseluruhan. Yang ketiga ada gross profit. Perbandingan pendapatan laba kotor perusahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan besarnya tingkat penjualan dalam periode yang sama. Yang terakhir ada net profit margin, rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari total pendapatannya. Ini ada kerangka teori dalam pemaparan skripsi ini. Hipotesis pertama, current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis kedua, gross profit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis tiga, net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis terakhir, current ratio, gross profit, dan net profit margin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Ada metode penelitian. Jenis penelitian yang kita pakai adalah deskriptif, kuantitatif. Teknik samplingnya ada processing sampling, teknik pengumpulan data melalui dokumenter dari IDX, operasional penelitian, variabel dependen, pertumbuhan laba, untuk variabel independen, current ratio, ada total aset, lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, gross profit, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya pengiriman, utilitas, produksi, dan biaya peralatan. Yang terakhir ada net profit margin, harga pokok penjualan, biaya, dan pajak. Teknik analisis. Analisis
statistik deskriptif, analisis regresi data panel, pemilihan model estimasi data panel yang ada uji asumsi klasik. Yang pertama, yang kedua ada uji hipotesis yang terdapat uji T dan uji E. Objek penelitian perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023 selanjutnya akan dieliminasi secara kriteria posting sampling untuk mendapatkan 18 sampel dari 90 data yang digunakan dalam penelitian. Penetapan sampel penelitian. Berikut tabel penelitian sampel. Analisis deskriptifnya berikut sampel dari mean, median, maksimum, dan minimum. Pemilihan model data panel. Pertama ada uji Chow, cross section chi-square 0,0398 kurang lebih 0,05 H0 CM ditolak, H1 FEM diterima. Uji Hausman cross section random 0,3329 lebih besar 0,05 H0 FEM diterima, H1 FEM ditolak. Uji LM signifikasi Bruch Pagan 0,5267 H0 CM diterima, H1 REM ditolak, maka ditetapkan common effect model atau CM sebagai model terbaik. Uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal jar Q-Bera 1.70364 lebih kecil dari X square table 113,145270. Uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dengan koefisien korelasi seluruh par lebih kecil 0,8. Uji heteroskedasitas menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedasisitas dengan nilai probabilitas 0,2947 lebih besar dari 0,005. Berikut tabel uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, Current ratio atau X1 secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien current ratio yang negatif sebesar minus 0,013969 disertai nilai signifikasi 0,9004 lebih besar dari 0,05 serta tes statistik sebesar minus 0,125492 lebih kecil dari T-table sebesar minus 1,66216. Yang kedua ada gross profit X2 secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien gross profit yang negatif minus 0,036546 serta nilai signifikansi 0,0085 lebih kecil 0,05 serta statistik sebesar minus 2,691829 lebih kecil T-table minus 1,66216. Yang terakhir ada net profit margin X3 secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikasi terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien net profit margin yang positif 0,003056 disertai nilai signifikansi 0,7673 lebih besar dari 0,05 serta tes statistik sebesar 0,296895 lebih besar dari T-table minus 1,66216. Terakhir ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Pertama, kesimpulan, hasil menunjukkan bahwa seluruh hipotesis terbukti. Current ratio X1 secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua ada gross profit X2 secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga ada net profit margin X3 secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikasi terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya ada implikasi dari segi teoritis, tingkat gross profit yang tinggi serta tingkat current ratio dan net profit margin yang rendah dapat menjadi pacuan investor untuk mengandalkan indikator yang lain untuk menilai potensi pertumbuhan laba secara menyeluruh untuk membuat keputusan berinvestasi. Kedua ada manajerial.
Secara keseluruhan, manajer perlu menyimbangkan perhatian terhadap pengelola margin laba kotor dengan mempertimbangkan likuiditas dan margin laba bersih sebagai bagian dari strategi yang luar biasa, yang lebih luas. Saran, peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup peneliti dengan memasukkan variabel tambahan serta memperluas objek dan periode penelitian terkait pertumbuhan laba. Bagi perusahaan, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba seperti current ratio, gross profit, dan profit margin, sehingga dapat meningkatkan potensi harga saham di bursa efek. Yang terakhir ada bagi perusahaan, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba seperti current ratio, gross profit, dan net profit margin, sehingga dapat meningkatkan potensi harga saham di bursa efek. Berikut pemaparan skripsi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.